Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan materi yang berbeda, yaitu pengembangan produk dan jasa, di mana hasil dari pengolahan bahan itu bisa menjadi sebuah produk ataupun jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dalam materi ini pengembangan produk dan jasa, saya akan pertama menjelaskan konsep pengembangan itu sendiri, bahwa eh, sebuah produk bisa dikembangkan jika memang pertama membangun rencana dulu pengembangan produk. Kenapa sih alasannya produk itu dikembangkan? Kemudian strateginya bagaimana? Strategi yang dilakukan. Dan ketika sudah memang jadi produknya itu, bagaimana cara memasarkan supaya bisa diterima oleh konsumen. Ya. Oke, jadi prinsip membangun bisnis itu sebenarnya adalah yang pertama konsep kualitas, ya, kemudian strategi dan konsep manajemen, kemudian proses atau how to operate, kemudian konsep marketing, branding, positioning, dan differentiation. Ya, jadi kalau kita lihat ilustrasi gambar yang ada di slide adalah seorang manajer yang memang ingin mengetahui bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat, ya. Manajer tersebut berpikiran bahwa ketika kita hanya duduk tidak bisa mencoba langsung sebuah alat, maka kita tidak tahu apa yang harus dikembangkan, apa kelemahan produk itu, dan apa namanya, hal-hal apa saja yang nanti bisa dilakukan dengan alat itu. Jadi prinsip membangun bisnis itu ada konsep kualitas, kualitasnya harus terjaga sesuai dengan kebutuhan, kemudian strategi, konsep manajemennya, dan prosesnya itu harus tahu, dan konsep marketingnya bagaimana. Karena banyak seorang manajer atau mungkin seorang owner, ya, seorang businessman yang hanya duduk di belakang layar tapi tidak mengetahui bagaimana how to operate-nya, bagaimana di lapangan kendalanya apa saja dan apa saja informasi yang diperlukan untuk perusahaan. Ya, ini empat pilar ini memang harus dipegang oleh seorang owner. Kemudian untuk tahapan siklus hidup produk di sini adalah pengenalan pasar, pertumbuhan pasar, kematangan pasar, dan penurunan penjualan. Nah, ini adalah siklus, ya. Kalau kita memang sudah punya produk, punya pasar, sudah laris, nanti ketemu lagi dengan penurunan, ya. Tidak mungkin produk kita itu akan naik terus penjualannya. Pasti ada siklus, ya. Ada penurunan, nanti naik lagi. Nah, ini yang harus kita atur strateginya, ya. Kemudian untuk pengenalan pasar sendiri, jadi market introduction, bahwa penjualan berada di tingkat rendah karena ide baru dikenalkan, ya. Jadi kalau yang baru buka usaha sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun tuh jangan jangan pesimis dulu, ya. Karena untuk introduction itu penjualan pasti rendah, ya. Tingkatnya masih rendah karena barang atau produknya baru dikenalkan. Kemudian pelanggan tidak mencari produk itu, ya. Pelanggan tidak mengetahui produk itu. Promosi yang informatif diperlukan pada tahapan ini. Jadi tadi konsep ketika sudah punya produk pasti harus ada konsep marketingnya, branding, ya. Kemudian diperlukan waktu bagi pelanggan untuk mempelajari produk juga, pengaruh juga, ya. Kemudian perusahaan mengalami kerugian selama tahap perkenalan, itu pasti, ya. Ya, itu harus disadari dan harus dipersiapkan. Kemudian pertumbuhan pasar yang kedua, ya. Market grow. Jadi penjualan industri tumbuh secara pesat. Nah, ini yang mulai nanti siap-siap juga ketika memang penjualan sudah mulai meningkat, kita harus mulai mengatur eh, keuangannya, ya. Kemudian variasi produk bertambah banyak karena pendatang baru. Kemudian lebih banyak pelanggan membeli produk. Ini faktor-faktornya. Kemudian memperbarui produk untuk dapat berkompetisi dengan baik.
dan mencoba memperbaiki penawaran agar dapat menarik target. Nah, nanti munculnya promo-promo, diskon dan seterusnya itu jadi apa namanya? Senjata dalam tahap market grow ini ya. Kemudian yang ketiga adalah kematangan pasar. Ini yang pastinya adalah ketika sudah ada peningkatan, kita menjaga kualitas ya. Muncul ketika penjualan industri terhenti. Ya, kemudian kompetisi semakin meningkat, kompetitor menurunkan harga untuk menarik konsumen ya. Perusahaan yang kurang efisien keluar dari pasar itu pasti ya, kayak seleksi alam gitu ya. Yang nggak kuat pasti akan keluar ya, karena tidak dapat bersaing tadi. Promosi yang persuasif harus dilakukan. Ya, persuasif tahu ya, mengajak. Ya, kemudian jadi produk kita setelah mengalami peningkatan akan menjadi produk yang matang, yang memang sudah jadi brand dalam masyarakat, dalam konsumen. Ya, kalau orang kita itu kalau nggak naik Honda, ya bukan motor, ya. Entah itu naiknya Yamaha, entah naiknya Suzuki, pasti bilangnya Honda. Kalau orang Jawa, orang di daerah Jawa Tengah bagian timur sana, naik apa? Naik Honda, padahal dia naiknya Yamaha gitu ya. Ya karena udah tadi kematangan pasar ya, market maturity. Kemudian yang keempat adalah penurunan penjualan, sales decline. Ya, ini yang juga harus diantisipasi bahwa setelah itu pasti ada penurunan walaupun penurunan itu beda-beda ya. Ada yang penurunannya melonjaknya jauh, ada yang sedikit. Pasti ada mengalami penurunan. Produk baru menggantikan produk lama, ya itu ada juga ya proses itu. Kemudian kompetensi harga produk sudah memasuki masa kritis. Nanti munculnya pendatang-pendatang baru atau mungkin munculnya produk pengganti. Ini yang menyebabkan penurunan penjualan. Kemudian perusahaan dengan merek kuat akan menghasilkan profit yang baik. Kemudian saat produk baru melalui tahapan perkenalan, produk lama masih bisa mempertahankan penjualan, ya. Jadi munculnya produk-produk lain itu sedikit banyak akan mempengaruhi penjualan kita, ya. Tergantung bagaimana kita bisa mempertahankan promosi, kualitas dan sebagainya nanti. Oke, kemudian lanjut ke proses mengembangkan produk baru. Di sini produk baru, inovasi. Ya, ada ide, kemudian diciptakan, dipilih, dievaluasi jika ada kekurangan nanti, kemudian dilakukan pengembangan. Jadi dari evaluasi itu kekurangannya apa saja nanti dikembangkan, kemudian tadi komersialisasi. Jadi konsep marketing itu tidak akan pernah berhenti walaupun produk itu sudah matang. Sudah matang pun harus promosi, apalagi yang baru, ya, yang baru dikenalkan. Kemudian menciptakan ide, ya. Slide berikutnya adalah menciptakan ide. Tadi ya, karena di sini ada beberapa tahap, maka saya uraikan di sini menciptakan ide adalah ide baru dapat berasal dari pemasar, konsumen, agen, atau mungkin dari saingan ya, pesaing. Membeli produk perusahaan lain kemudian disempurnakan dengan inovasi disempurnakan sebagai inovasi produk. Ya, jadi kita beli produk kemudian kita coba, kita gunakan atau kita pakai, kemudian disempurnakan. Nah, itu kan inovasi, menciptakan sebuah ide. Kemudian memilih ide. Di sini proses evaluasi ide baru melalui analisis SWOT. Ya, masih ingat ya SWOT di bab sebelumnya saya pernah nge-share di Google Classroom kalau nggak salah, nanti cek lagi. Kemudian pemilihan ide baru harus mempertimbangkan kesejahteraan konsumen, ya, dimana fungsinya memiliki nilai lebih dari produk yang lama. Oke, itu memilih ide ya. Saya lanjut ke evaluasi ide. Nah, dari pengujian konsep untuk mendapatkan reaksi dari pelanggan, maka nanti akan ditarik sebuah kesimpulan bila mana kesimpulan itu bisa memberikan manfaat lebih untuk konsumen. Kemudian riset pemasaran mulai dari kelompok fokus hingga survei formal dari pelanggan. Nah, dari produk yang kita sudah inovasi, kita kembangkan, nah maka akan disurvei evaluasi melalui dari
Entah itu tadi kuesioner atau mungkin dari wawancara dan seterusnya. Kemudian melalui atau melakukan pengembangan, ya. Setelah dievaluasi, kita kembangkan lagi kekurangannya ya. Penyaringan dan evaluasi ide harus dianalisis lebih jauh. Menguji bauran pemasaran, merevisi rencana, ya. Kemudian komersialisasi yang terakhir adalah diperlukan kerjasama antar perusahaan. Fasilitasnya dipersiapkan. Kemudian barang harus diproduksi dengan mengisi saluran distribusi, dan karyawan disewa dan dilatih ya tadi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Ini strateginya kalau saya bikin gambar bagan itu seperti ini ya. Strategi yang dilakukan untuk membangun sebuah produk baru ya. Ini kecil-kecil sekali, harus dilihat benar-benar ya. Kurang lebih kita ada 4 titik di sini yang harus namanya pegang betul dalam mengembangkan usaha. Yang pertama adalah quality concept, kemudian strategic management ya, strategic and management concept, kemudian marketing concept dan operational concept. Ada 3 eh, pokok yang harus dipegang untuk membangun sebuah produk baru ya. Dan terakhir adalah strategi memasuki pasar. Pertama, pahami bisnis Anda dan kuasai pasar Anda. Bisnis Anda itu untuk siapa, fungsinya untuk siapa, dan yang membutuhkan itu siapa, ya. Nah, kemudian first come first conquer, nah, yang datang itu yang kita ibaratnya itu apa ya? Yang kita kenalkan. Jadi ketika kita ada konsumen yang pertama kali datang, maka itu yang harus kita fokuskan dulu, ya. Jangan fokus ke jumlah konsumen, karena kalau misalnya jumlah konsumen yang kita peroleh banyak tapi mereka tidak intens mengenal produk kita, itu percuma. Ya, kemudian yang ketiga adalah let's get trouble first. Jadi pertama kali kita mengenalkan produk kita, yang yang terjadi itu apa? Kita amati ya. Dari lihat, amati, tiru, modifikasi dan tingkatkan, benchmarking ya. Ya, itu saja mungkin yang saya sampaikan di materi kali ini, yaitu tentang pengembangan produk dan jasa. Seperti biasa, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA langsung, WA chat ke saya langsung. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.